Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fi asrarut taharah. Rahasia taharah. Apa rahasia terkandung di dalam bersuci? Nah, dan ibu boleh mencatat, dan bagi yang memiliki suami nanti sampaikan ke suami, bagi yang tak punya suami sampaikan ke anak, begini cara bersuci ya. Itu ya, kan semua kita punya anak kan, punya anak laki semua kan, punya anak laki, ini punya suami perempuan, suami ada? Oh ya, suami nggak ada, nanti menantu ada, kasih tahu anak cerita ke menantu nanti ya. Dah, apa rahasia taharah? Yakni bersuci daripada hadas yang zahir, dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin, yang tersembunyi hadas itu dan najis yang batin itu. Seperti apa najis yang batin? Ada hadas yang batin, ada najis yang batin. Allah mengatakan dalam ayatnya, rijalu yuhibbuna ayyutahhiru wallahu yuhibbul mutatahhirin. Bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bersuci. Ini kalau kita dikatakan laki-laki, bermula beberapa laki-laki, itu sudah masuk kita perempuan. Jangan kita sangka, oh hanaruh yang dayo dan laki-laki mandung. Bro, masuk kita perempuan. Kenapa? Kalau sudah dikatakan laki-laki, masuk kita perempuan. Tapi ketika dikatakan an-nisa, nyan hanaruh urung agak, kita aja. Laki-laki masuk kita, laki-laki itu sebagai pemimpin, masuk kita di dalamnya. Allah sangat mencintai, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang menyucikan dirinya. Kita habis wudu, mensucikan zahir berwudu tadi, suci zahir berwudu. Tapi mensucikan batin ketika habis berwudu, keluar dari kamar mandi, berdiri kita menghadap kiblat, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doa itu untuk mensucikan batin kita, mensucikan ruh kita. Allah mengatakan rijal untuk laki-laki, jangan pernah laki-laki itu menjamah perempuan, istri-istrimu yang sedang dalam keadaan tidak suci. Masuklah di sini laki-laki. Maknanya apa mau kita bahas? Islam mengajarkan umatnya itu suci, bersih, suci kita. Tanda orang Islam merendahkan diri, suci sucinya daripada perkataan yang buruk, suci perutnya daripada makanan yang haram. Tanda orang Islam. Kita melihat tanda orang Islam, tawadhu, merendahkan diri dengan sesama. Sekarang banyak kita melihat orang-orang di luar sana tak mau merendahkan diri, congkak, sombong dan sebagainya. Padahal dia orang Muslim, tapi bicaranya congkak, bicaranya angkuh, merendahkan orang lain, seakan-akan dia semua bisa, seakan-akan dia paling pintar. Itu bukan tanda orang Islam, tapi Islam hanya pada KTP. Kita yang sudah pergi mengaji, ada ilmu, buat kita itu memang benar-benar kita orang-orang yang memeluk Islam secara kafah. Berpakaian juga secara kafah, bertutur lisan kita itu lisan yang baik secara kafah, secara benar ya. Itu tanda kita orang-orang mukmin, orang-orang yang berakal, tanda orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala akal yang sehat. Lagi firman Allah Ta'ala, mayuridillahi liyaj'ala alaikum maharaja walaki yuridu liyutahhirakum. Apa Allah mengatakan dalam ayatnya?
Tiada dikehendaki Allah Ta'ala akan menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik. Makna picik itu bukan tak picit, bukan. Susah, picik. Ya, Allah menghendaki akan hambanya untuk suci, dan Allah tidak menghendaki akan hambanya hidup dalam kemudaratan. Ini makna hadis ini. Ya, tetapi Allah menghendaki, apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Karena menyucikan akan kamu, Allah Ta'ala senang dengan orang-orang yang suci. Karena nanti penduduk surga suci. Nanti penduduk surga bu hana melutuh. Paham melutuh kan? Hana melutuh. Penduduk surga nanti nggak ada lagi yang keling-keling. Nah, walaupun yo tayo keling. Tapi langsung surga ada hana le orang yang keling-keling. Hana le orang yang jelek-jelek. Nggak ada lagi orang yang jelek-jelek. Nggak ada lagi orang yang boneng-boneng. Nggak ada nanti. Cantik-cantik semua. Saya sudah jelaskan bagaimana. Nah, makanya Allah mencintai orang-orang yang suci. Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, apa disabdakan oleh Rasulullah? Miftahus shalah tahura. Kata Rasulullah, apa miftah? Miftah itu kunci. Miftahus shalah, kunci sembahyang itu adalah tahura. Berarti kunci kita mau masuk ke dalam sholat adalah melalui dari pintu taharah. Bertaharahlah dulu kita yang bersih-bersih. Artinya apa? Anak kunci sembahyang itu bersuci. Kalaulah tak bisa kita kuasai masalah taharah, sholat tidak sah. Kenapa? Sholat itu ada syaratnya. Apa syarat sholat? Suci daripada hadas besar, hadas kecil. Suci dia daripada tempat. Suci pakaiannya, ya. Suci air yang digunakan untuk dia berwudu. Suci. Kita air sudah paham, semua kita sudah bahas masalah air. Banyak bu kita melihat sekarang sholat orang luar biasa rajin sholat. Tapi ketika kita kembali lagi ke taharah, banyak kekurangan di dalam taharah. Ada hal-hal yang hal yang menegahkan air wudhu dia tak paham. Tadi maghrib nih kita, sore-sore bulan puasa kan buat bororong bu. Karena mah ngejaro, naram ada pakai sarung tangan? Gak ada kan? Panena, menuju kan? Ini kan di sela-sela kuku ini kan sudah duduk tepung ini bu. Pas tengok, udah jam 5:30 baru sibuk kita mau sholat ya arah haju jaro. Yuk anak le, Allahu Akbar. Air wudhu tak masuk. Mohon diperhatikan bu. Ada juga bu, kita ada perempuan laki-laki dan perempuan muka berkilat cantik luar biasa. Tumit bersisir, pecah. Ini bukan kita mengejek orang tumit pecah. Maknanya kalaulah tumit kita itu pecah-pecah, bersisir dia itu masuk kotoran, ketika kita suci kaki, kita bersihkan kaki terhalang dengan kotoran, dengan daki itu. Air wudhu hanatro. Bagaimana kita mau sementara kaki itu anggota yang wajib? Ya kan? Wajib wudhu kan 6. 2 kering, 4 basah. Mana yang keringnya? Yang keringnya niat dan tertib. Makna kering itu tidak kita basahin. Ya, niat di dalam hati kan kering tak tampak dia. Lafaz itu beda. Tertib. Yang awal kita awalkan, yang kemudian kita kemudiankan. Jadi 4 yang basah, muka hingga batas ini tubuh anak rambut. Ini bau cet-cet ada tarik bu ketika wudhu? Ada? Tarik bau cet-cet. Tahu bau cet-cet kan? Ibu tahu kan? Tahu lah bau cet-cet. Ini dia jambang. Tarik, tarik bau cet-cet itu. Ya, itu memang harus disyaratkan. Nih, mare, ini batas. Nih, suci. Kemudian tangan hingga ini tumpah air. Jangan kita kadang di keran banyak saya di keran. Orang sholat di masjid-masjid tuh ini keran. Wudhu bagaimana di sini? Air tidak. Iya, ini lebih bagus dari sini. Ya.
marafiq hingga ini kedua sisi ini. Sunnah kita itu apalagi sunnah? Gurrah, melebihkan anggota wudhu, melebihkan air pada anggota wudhu, gurrah. Jangan pelit kita sini aja. Nanti yang gurrah-gurrah ini ya bercahaya di hari kiamat. Kalau sudah ada ilmu, mudah kita beramal. Yang penting ilmu dulu ada. Sama juga ketika dia cuci kaki, cuman batasnya aja cuci kaki dia di sini tumit, karena katanya kan sampai tumit. Naik kita ke sini cuci kaki. Kaki kanan disela dengan tangan kiri, masuk jari-jari. Kenapa disunnahkan kita bersela-sela seperti ini? Kalaulah ada modal jari-jari rapat kayak gini, macam mana mau masuk air kalau nggak kita gini-giniin? Ya Bu ya. Seperti itu. Udah sepintas masalah itu. Itulah yang kata Nabi, miftahus shalah tahura. Kenal kita dengan air. Saya nggak bahas lagi. Sudah tertulis juga di materi saya masalah air. Dah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, dibinakan yakni didirikan agama itu atas suatu yang suci, ya. Islam itu didirikan oleh Rasulullah. Islam itu atas perkara-perkara yang suci. Maka orang yang memeluk Islam itu, orang yang beriman itu semua suci. Enggak hanya suci lisan, tak hanya suci zahir, tapi lisan juga suci. Nah, apa kata Rasulullah lagi? Wudu asyaratul iman, bermula mengambil air sembahyang itu 1/2 iman. 1/2. Kalau 100 dibagi 2, 50 setengah. Itu berwudu. Penting Bu berwudu. Bermula mengambil air sembahyang itu 1/2 iman, yakni mengambil air sembahyang itu yang menyucikan ia akan hadas itu setengah daripada iman. Orang-orang mensucikan hadas itu orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang faham bagaimana mensucikan diri. Hanya orang-orang yang beriman juga mereka yang faham bagaimana supaya tubuhnya terbebas daripada najis, terbebas daripada hadas, terbebas daripada oyuk-oyuk, kotoran-kotoran, ya, cemar-cemar. Dan mengerjakan sembahyang itu setengah iman, dan mengerjakan keduanya itu sempurnalah iman. Bersuci tadi setengah daripada iman, kemudian dia melakukan sholat itu setengah daripada iman. Bersuci, mengerjakan amalan sholat dia baru sempurna iman. Maknanya muslimin muslimat yang berakal, yang ada imannya, takwa dia kepada Allah, mensucikan diri, dan dia selalu berdiri sholat sehari semalam 5 waktu, menjaga sholatnya. Itu orang-orang yang menjaga sholat. Bahaya Bu ketika kita mengabaikan sholat. Ada riwayat, ada seorang pemuda Bu, seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Rasulullah tengah duduk di satu masjid dengan sahabatnya, melihat pemuda itu sedang menangis, ya, datang dia ke situ menangis terisak-isak. Lantas Rasulullah mengatakan, "Hai anak muda, kenapa engkau menangis, Nak?" Kenapa diceritakan? "Ya Rasulullah, ayahku meninggal Rasulullah. Tak ada yang mengkafaninya, tak ada yang memandikannya, tak ada yang menguburkannya ya Rasulullah." Heran Rasulullah, kenapa? Tak ada orang menjauh orang daripada jenazahnya, ayahnya yang tadi, pemuda tadi. Sehingga Rasulullah mengatakan, Umar, ya, Abu Bakar dan Umar diperintahkan, "Ya Umar, ketika semana mayatnya, pergilah mandikan mayat tersebut." Begitu Umar dan Abu Bakar datang ke rumah tersebut, heran dilihat Umar. Kenapa heran Umar? Heran melihat bahwa bergerak-gerak dalam penutup mayat itu, bergerak-gerak. Rupanya pas dilihat mukanya semacam babi hitam, babi hutan. Takutlah Umar dan Abu Bakar kembali pulang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat kejadian yang setragis ini ya Rasulullah." Heran Rasulullah, "Kenapa? Apa yang kalian lihat?" Diceritakanlah ayah si Polan ini tadi, ayah anak muda ini tadi berubah wajahnya menjadi muka babi. Lantas Rasulullah mengatakan,
saya yang memandikan. Begitu datang Rasulullah, kembali lagi seperti semula dia, wajah seperti semula manusia biasa. Setelah dimandikan oleh Rasulullah, setelah dikafankan, disolatkan oleh Rasulullah, kemudian dibawa ke tempat ini, berubah lagi dia menjadi babi hitam. Nauzubillah, ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa dikatakan? Ditanya oleh Rasulullah, "Hai anak muda, apa yang ayah engkau kerjakan semasa hidupnya? Apa yang dilakukan ayahmu sampai muno azab gede Allah ku tai pelaku?" Ayah kata, "Ya Rasulullah, ayah lon Rasulullah gak abaikan sholat Rasulullah. Menyena azan gue anak bedah-bedah." Itu azab. Ini azabmu orang yang meringankan sholat. Fawailul lil musallin dalam surat Al-Ma'un. Ya, maka orang-orang yang meringankan sholat lalam neraka wailun. Ini loh balasannya ketika seseorang meninggal sholat. Bahaya. Satu cerita lagi mengatakan, saat seseorang meninggal dunia, bergerak-gerak kafannya ketika jenazahnya sudah diletakkan, bergerak-gerak kafannya, rupanya ular sedang menggigit jenazah tadi. Tinggal lilit-lilit jenazah, ular berbisa sedang melilit-lilit jenazah di lehernya, di badannya, sedang menggigit-gigit. Dan saat itu darah meluncur daripada balik-balik kain jenazahnya. Datang orang kampung ingin membinasakan ular itu. Kemudian apa dikatakan oleh ular itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik saksi ular tadi. "Hai Tuhan, hai, kenapa engkau hendak menghukum saya? Kenapa engkau hendak membinasakan saya? Saya datang ke sini mengelilit-lilit jenazah ini perintah Allah. Kan belum salah, bukan saya yang salah. Ini hamba Allah tak sholat semasa hidupnya, mengabaikan sholat semasa hidupnya." Ini bahaya bu, ngeri sekali. Ini pada masa Rasulullah kan gak ada sekarang. Allah menghendaki segala sesuatunya. Kalau Allah menghendaki atas kita untuk menjadi contoh umat-umat yang lain, mudah Allah memberi contoh. Mudah saja Allah memberi contoh. Maka ibu jangan tinggal-tinggal sholat. Ajarkan anak-anak kita sholat tepat waktu. Kasih tahu suami kita juga sholat di tepat waktu. Ketahui olehmu bahwasanya taharah itu 4 martabat. Ada 4 lagi martabat taharah itu. Pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada najis dan daripada segala yang cemar-cemar. Itu taharah tingkat pertama. Hadas. Ada berapa macam hadas? Hadas itu hadas besar. Hadas besar dulu. Apa itu hadas? Haid, nifas, wiladah. Apa lagi? Hadas besar. Jima kita. Jima berhadas besar kita. Kalau kita perempuan, haid, nifas, wiladah, ya, itu keluar mani. Keluar mani bertemu 2 khatan, 5 bu. Ya, bertemu 2 khatan dan keluar mani itu beda-beda, pisah-pisah. Ada yang bertemu 2 khatan tak keluar mani, wajib juga mandi. Itu sudah dikatakan kita jima. Ya, bertemu 2 khatan, memasukkan ujung khusyfah. Ujung khusyfah zakar memasukkan dalam faraj. Itu bahasa kita. Sudah dikatakan kita jima, meskipun tidak tembus, meskipun kita belum mengeluarkan inzal tadi. Ya, itu sudah jima kita. Setiap memasukkan ujung khusyfah ke dalam faraj, sudah dikatakan kita bertemu 2 khatan, wajib mengangkat hadas besar. Nah, keluar mani, terkadang keluar mani kita dengan sendirinya. Keluar mani akibat kita nonton, keluar mani akibat baca-baca novel dan sebagainya. Itu keluar mani seperti itu juga kita berhadas besar. Hadas besar haid sekurang-kurangnya sehari semalam 24 jam. Sepertengahan haid antara 6 sampai 7 hari. Itu sekurang-kurang haid. Sebanyak-banyak haid itu 15 hari, 15 malam. Hari ke-16 masih ada haid umi, istihadah, mandi dan sumpal tempat keluarnya itu.
Orang yang istihadah tidak boleh melarutkan wudhu. Sekali sholat, sekali wudhu, sekali sholat, sekali wudhu. Orang istihadah. Bolehkah istihadah itu jima? Boleh. Bolehkah istihadah puasa? Boleh. Bolehkah istihadah itu sholat, tawaf dan sebagainya? Boleh. Karena itu bukan lagi hadas besar, tapi itu darah penyakit. Dah, itu istihadah. Lantas apa itu nifas, Umi? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Berapa lama? Paling cepat sehari semalam, sekucuk mata juga. Sepertengahannya 44 hari. Kan ada orang kemana yang mana pelukir. Sepertengahannya, sebanyak-banyak 60 hari. Oh Umi, 40 hari dia belum habis, bagaimana? Berarti dia sebanyak-banyak nanti sampai ke 60 hari, 2 bulan. Itu sebanyak-banyak nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Lantas yang mana itu tadi dia wiladah, darah yang bersamaan dengan bayi. Begitu lahir bayi, kamu balut dengan wiladah, nih. Begitu keluar bayi, apakah operasi atau bukan? Berbalut dia ini. Haruskah kita mandi saat kita wiladah? Tidak. Kenapa? Wiladah kan hadas besar, Umi. Kenapa tak usah mandi? Tidak bisa mengangkat hadas di atas hadas. Karena wiladah begitu kita sejenak, sekejap mata dia, selang beberapa waktu langsung tergantikan dengan nifas. Itu wiladah. Ya, kalau zaman-zaman tapi disuruh mandi nih. Ya, kalau dulu dukun-dukun dulu, mablin-mablin dulu disuruh mandi, efeknya bahaya, bisa mati orang. Sekarang tak ada lagi. Nah, kemudian apa lagi tadi? Haid, nifas, wiladah, sudah itu. Haid, darah kotor yang menempel pada dinding rahim. Banyak darah kotor, tapi haid itu khusus yang ada pada perempuan, menempel dia pada dinding rahim perempuan, pecah dalam waktu sebulan sekali, itulah haid. Nah, makanya kita kalau nggak datang haid nggak enak badan, perutnya jadi buncit, ya. Nah, itu karena itu darah kotor menempel dia pada dinding rahim perempuan. Sudah. Menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil. Hadas kecil kita tidak ada wudhu, disebut kita hadas kecil. Hadas kecil hanya bisa kita dengan berwudhu menghilangkan dia. Dan daripada segala najis, ini perlu kita simak, Bu. Najis dan daripada segala yang cemar-cemar. Tanah, alat untuk menghilangkan bau. Jangan pasir, Bu. Ya, jangan pergi ke laut ambil pasir, ya. Ibu apa namanya? Ya, ambil pergi ke laut pagi-pagi, ya, apalagi hari Minggu. Untuk apa nih? Kata Umi, bisa untuk cebok pasir. Pening orang, ya. Itu simpan tanah. Jangan tanah lekit. Pokoknya tanah seperti kita udah yakin kita cuci ini udah bersih. Kalau yang kita pakai sabun. Nggak apa-apa, yang penting yakin. Kan kita bersihkan dulu dia ada terasa memang kesal. Baru kita pakaikan. Boleh kalau yakin kita. Tapi kalau pertama-tama kita langsung pakai sabun, gitu kan? Kalau kita taruh tanah di kamar mandi, kita takutkan Robi begitu anak mandi siap-siap ya. Baik ya. Tapi tanahnya enggak lah, tanah pakai satu karung kita bawa kamar mandi sedikit. Yang misalnya begini, di tempat, kan? masukin kita tangannya, ya. Memang kadang-kadang ibu itu dah nyuruh kayak pelaku kamar mandi, ya. Dan tanah itu juga bisa menghilangkan bakteri. Kita ada, tapi mak abe tamang bakteri menggelang. Orang zaman anak agak menggelang dulu lah, ada pilihan ya kan? Ada kok menggelang. Sekarang tak boleh. Kita untuk menghilangkan najis besar aja mukhallathah, najis besar anjing dan babi dengan tanah, ya kan? Kenapa? Pada cairan najis mukhallathah itu anjing dan babi itu banyak virus, sehingga tanah ini menetralisirkan virus. Tanah kita juga asal daripada tanah, ya, jangan jijik dengan tanah. Belum baju itu lah buat tersi kita, ya. Tapi kita masukkan juga dalam mulut kita. Dah, itu. Nah, itu tadi kita cara syarat membersihkan najis. Bagi laki-laki tadi saya sudah
menjelaskan kan? Makanya anak kecil yang belum disunat, kita naik atas kita sholat, batal sholat kita. Kenapa? Karena ujung fushwahnya ini mengandung najis. Menanggung najis. Karena anak-anak yang di bawah umur itu, anak-anak yang belum disunat, umur 2 tahun, setahun tengah begitu kita sholat, naik pula ada di sini nek kok. Kakinya bergantung, dah menanggung najis, batal sholat kita. Sholat yang batal, wudu tak batal. Pindah anak sholat balik. Khusyukan. Bagi laki-laki ketika dia itu sudah jima, membersihkan zakarnya itu tidak dibersihkan, ini di ujungnya ini tidak ditarik, tidak diurut, ya ini masih tertinggal najis di sini. Tinggal najis di sini, ini haram hukumnya. Ya, makanya ketika ada laki-laki, ada suami yang tidak pandai membersihkan najis, mau menjimak kita, tolak. Tak boleh, najis. Bawa najis masuk ke dalam farad kita, najis yang masuk ke dalam farad kita, terjadi hamil anak syubhat. Itu hati-hati. Kasih tahu dengan suami, bang, mensuci yang bersih. Ayah, mensuci yang bersih. Lagi, dan yang kedua, menyucikan segala anggota yang tujuh daripada berbuat dosa. Ya, dan daripada berbuat dosa dan maksiat. Mana anggota yang 7, Bu? Pertama tadi mata, mulut, kemudian tangan, perut, kaki, dubur. Itu anggota yang 7. Nah, makanya Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad semua, sholatlah yang sempurna supaya terjaga kita dari api neraka. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan anggota yang 7. Karena dengan anggota yang 7 itu juga terkadang bisa masuk kita ke surga, terkadang juga bisa terseret kita ke dalam neraka dengan anggota yang 7. Kemudian lagi, apa yang ketiga? Menyucikan hati daripada segala perangai kejahatan dan daripada sifat yang kecelaan seperti riya, takabur, hasad, dan ujub, dan ghadab, dan barang sebagainya. Ini yang ketiga. Itu taharah kita yang ketiga, Bu. Mensucikan kita daripada maksiat batin. Ada 10 maksiat batin. Sudah cukup ya, Bu ya? Sudah hampir 4:30. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Doa sikit.